Your Bahaners yang dermawan dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Your YP tetangga masih aman? Kali ini kami akan merangkum sebuah film berjudul The Revenant tahun 2015. Dan setelah dilakukan survei oleh tim IQ7, ternyata film ini termasuk dalam 10 besar film survival terbaik di dunia. Selain akting dari Leonardo DiCaprio, sinematografi dan pemilihan lokasi pun menjadi poin utama dalam film ini. Langsung saja pasang handsfree, simetriskan kaki kalian, stop DM-DM-an dengan wanita tak dikenal. Selamat menonton dan cekicrot. Film ini akan berfokus pada tokoh utama bernama Hugh Glass dan anaknya yang bernama Hawk yang lahir dari ibu keturunan suku Pawnee, semacam suku pedalaman di Amerika Serikat. Pada tahun 1823, Hugh Glass yang merupakan seseorang yang paham dengan wilayah berburu, memandu rombongan Andrew Henry melalui wilayah yang tidak terorganisir. Andrew sendiri adalah seorang pimpinan pemburu hewan liar yang mengambil kulit berbulunya untuk kemudian dijual di perkotaan. I'm thinking whatever it is, let's make sure we're ready to head out by dawn. Sementara Hugh dan putranya sedang berburu, perkemahan mereka diserang oleh rombongan suku Arikara. Dipandu oleh Hugh, kru yang selamat melewati sungai dan kemudian melakukan perjalanan dengan berjalan kaki ke Port Kiowa. Karena perjalanan ke hilir akan membuat mereka rentan diserang. Kru membuang perahu dan menyembunyikan kulit berbulu hasil perburuan mereka di tepi sungai. Di sana terjadi sedikit perselisihan, di mana si John, salah satu anak buah Andrew, meluapkan emosinya kepada Hugh dan anaknya karena kematian rekan-rekannya tadi. Hey Glass, I want to save this little dog right here. You know what you want to fight, son? You can work on it later. Listen to me. We only have a couple hours of light left. We got. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dry up there, nothing for the Rita hunt. Saat mereka tengah istirahat, Hugh mencoba melihat keadaan sekitar dan mencoba berburu hewan liar di sana. Tak diduga, Hugh diserang oleh beruang grizzly dan nyaris mati. Hugh mendapatkan luka yang sangat serius sehingga dia tidak mampu berjalan dan harus ditandu oleh kru. John yang takut akan serangan suku Arikara lainnya berpendapat bahwa mereka harus membunuh Hugh untuk meringankan penderitaannya dan meninggalkannya pergi. Andrew setuju, tetapi ia tidak mau menarik pelatuknya. Sebagai gantinya, ia memberikan uang kepada siapapun yang mau tinggal dan merawat Hugh sampai dia mati atau pulih. Ketika satu-satunya sukarelawan adalah Jim dan Hawk anaknya, John yang sedari awal tidak menyukai Hugh pun setuju untuk ikut tinggal dan menerima uangnya, demi menutupi kerugiannya dari kulit berbulu hasil perburuan yang ditinggal. Andrew pun mengingatkan John untuk merawat dan menguburkan Hugh dengan layak saat nanti dia tiada. Setelah rombongan yang lain pergi, akhirnya di sana hanya ada John, Jim, dan Hugh yang sedang sekarat. Hawk anaknya sedang berada di sungai untuk mencari ikan. John yang memiliki trauma kepada suku Arikara yang menyebabkan luka di kepalanya, ternyata sangat ketakutan jika tinggal berlama-lama di sana dan ide yang gila pun muncul. John menghampiri Hugh dan mengatakan jika dengan keadaan Hugh yang sekarang akan sangat membahayakan keselamatan Jim dan Hawk anaknya. Maka dari itu, dia menawarkan untuk membunuhnya dengan cepat, agar semua cepat selesai sehingga mereka bisa segera pergi dari sana. Hugh yang tidak bisa berbicara, diminta untuk mengidipkan matanya jika setuju. I can muzzle you if you like. Take away the suffering. Yeah. Karena tidak ada pilihan lain dan demi keselamatan anaknya, dia pun mengedipkan matanya. Tapi tiba-tiba, Hawk datang dan langsung menodongkan senapan ke arah John.
Tak disangka John berhasil melumpuhkan Hawk dan menikamnya hingga tewas. Sebagai ayah, tentu Hugh sedih melihat hal itu, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Jim muncul, John mengatakan bahwa dia melihat suku Arikara di dekat sana dan kemungkinan Hawk sudah dibunuh. John lalu menyuruh Jim untuk berkemas dan segera pergi dari sana. Jim pun hanya bisa meminta maaf kepada Hugh lalu kemudian pergi. Setelah mereka berangkat untuk menyusul rombongan Andrew, di tengah perjalanan John mengakui bahwa ia berbohong. Jim sempat menodongkan senapan ke arah John, namun karena John pernah menyelamatkannya 2 kali, Jim pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Hugh terlihat sudah bisa bergerak dan menghampiri mayat anaknya. Tidak ingin larut dalam kesedihan, Hugh pun memutuskan untuk bertahan hidup dengan makan bangkai beruang yang ada di sana. Dengan merangkak, Hugh pun menuju ke sungai untuk mencari air minum. Di tempat lain, ternyata suku Arikara sudah semakin dekat ke lokasi Hugh berada. Dan faktanya, suku Arikara ini tidak mengejar Hugh atau rombongan Andrew dan kawan-kawan. Tetapi, mereka mencari putri kepala suku mereka yang diculik oleh para pemburu Perancis. Sehingga, di antara ini semua ada terjadi kesalahpahaman yang diakibatkan tidak adanya ponsel atau smartphone saat itu. Karena, jika ada, mungkin kesalahpahaman ini tidak akan terjadi karena mereka bisa DM-DM-an atau membuat instastory tentang hilangnya putri kepala suku. Ngomong apa sih anjing? Sat! We did it. He was buried right. Sorry. Ketika John dan Jim bertemu Andrew di Port Kiowa, John memberitahu bahwa Hugh telah meninggal dan Hawk hilang. Andre pun memberikan John imbalan yang dijanjikan. Di sisi lain, Hugh mulai melakukan perjalanan yang sulit melalui padang belantara. Ia melakukan operasi sendiri dan menghindari suku Arikara yang mengejar putri kepala suku yang diculik. Di tengah perjalanan tak diduga, Hugh bertemu dengan seorang pengungsi suku Pawnee yang sedang duduk di depan perapian sambil memakan daging bison mentah-mentah. Hugh pun merangkak dan mendekatinya. Kemudian, suku Pawnee itu memberinya bagian ampela bison yang tentu saja belum digoreng atau direndang. Hugh pun dengan lahap langsung memakannya. Hugh dan suku Pawnee tersebut makan, minum, dan melakukan perjalanan bersama. Suku Pawnee yang baik hati itu pun dengan sukarela mengobati tubuh Hugh yang sudah mulai membusuk dengan mengungkep dirinya dengan ranting-ranting pohon untuk kemudian dihangatkan agar lukanya cepat kering dan segera pulih. Saat sadar dan pulih, Hugh pun mencari suku Pawnee itu. Dan betapa kagetnya dia saat melihat si suku Pawnee itu sudah tergantung di atas pohon. Dan faktanya, dia digantung oleh para pemburu Prancis yang menculik kepala suku Arikara. Dengan lukanya yang sudah pulih, Hugh pun menyusup ke perkemahan mereka dan melihat pemimpin pemburu Prancis tersebut sedang melakukan pengencrotan paksa kepada putri kepala suku Arikara. Diam-diam, Hugh menodongkan AWM ke kepala pemimpin pemburu itu dan menyuruh si putri kepala suku untuk mengambil pisau dan terserah mau diapakan si kampret itu. Tapi, si putri kepala suku sempat mengatakan bahwa dia akan memotong tititnya. Hugh sendiri mengambil kuda mereka dan pergi dari sana. Botol peninggalan anaknya pun tidak sengaja terjatuh. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka, namun Hugh yang memakai nos dengan cepat bisa kabur. Tapi sialnya, dia terjatuh ke jurang dan mendarat di atas pohon, kemudian jatuh ke permukaan tanah. Hugh yang selamat pun mencoba bertahan dari dinginnya salju dengan membelah perut kudanya yang sudah almarhum, mengeluarkan organ dalamnya lalu masuk ke dalam perutnya dan menghangatkan diri di sana.
Di sisi lain, seorang pemburu Prancis yang selamat dari serangan Hugh terhuyung-huyung ke Port Kiowa membawa sebuah botol minuman. Jim yang melihatnya akhirnya mengenali bahwa botol minum tersebut adalah milik Hawk. Percaya bahwa botol itu dicuri, Andrew mengatur pencarian Hugh ke tengah hutan. John yang menyadari bahwa Hugh masih hidup, mengosongkan berangkas pos keamanan dan melarikan diri. Akhirnya, pihak pencari menemukan Hugh yang kelelahan dan segera membawanya ke Port Kiowa. Andrew yang marah memerintahkan untuk memenjarakan Jim, tetapi Hugh menyatakan bahwa Jim ditipu oleh John dan John membunuh Hawk. Hugh dan Andrew pun berangkat mengejar John. Setelah keduanya berpisah, John menyergap dan membunuh Andrew. Hugh kemudian menggunakan mayat Andrew di atas kudanya sebagai umpan. Dan kemudian menembak lengan John. Ia mengejar John sampai ke tepi sungai, di mana mereka melakukan pertarungan brutal di sana. Mulanya Hugh akan membunuh John, tetapi ia melihat rombongan suku Arikara di hilir. Ia ingat perkataan si suku Paune bahwa balas dendam tidak akan membuat hidupmu tenang dan hutangmu cepat beres. Kemudian Hugh mendorong John ke hilir hingga ditangkap oleh suku Arikara. Kepala suku Arikara pun menangkap John, membunuh dan menguliti kepalanya. Setelah itu kepala suku dan rombongannya melewati Hugh begitu saja karena telah menyelamatkan putrinya dari pengencerotan dan kejahatan si pemburu Perancis. Lalu Hugh pun berjalan ke arah pegunungan dan menemukan roh istrinya berada di sana. Kemudian dalam pikirannya sempat terlintas bahwa masih enakan syuting film Titanic daripada film ini. Capek, tamat. Ending yang cukup mengencerotkan. Motor baru lewat, silahkan lewat. Secara keseluruhan, alur ceritanya cukup sederhana namun digarap dengan begitu apik dan menegangkan. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda suku, tapi tetap satu. Beda arah, satu tujuan. Beda target, satu sasaran. Beda channel, satu konten. Beda konten, satu AdSense. Beda status, tetap bersatu dan berkumpul hanya di satu channel, yaitu IQ7 Corporation. Di mana hanya ada satu anggota tim tapi tersebar di seluruh dunia. Dan itu menandakan bahwa si John halu dan sudah gila. Tapi tidak apa-apa, yang penting beras di rumah aman, emak bahagia, hatiku tenang dan damai. Salam pengangguran Indonesia. Sempak